Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah menjaga ibadah itu sedikit berbeda cara mengucapkannya sesuai culture, sesuai kebiasaan atau budaya orang Arab dengan orang Indonesia. Mereka justru cenderung lebih mengucapkannya atau menggunakan dengan kata dawam. Maka sehingga Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Nabi menjawab, ini hadis datang dari Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalat." Amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, yaitu adalah yang paling kontinu atau yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Artinya amalannya itu tidak besar, sedikit tapi terus dilakukan. Wa kanat Aisyah idza amalatil amalu lazimatu. Dan Aisyah ketika menerapkan atau melaksanakan, mengamalkan sebuah amalan, dia terus menekuninya, artinya terus kontinu untuk melakukannya. Nah, ini sudah jelas dalam kalimat adwamuha. Ini dalam bahasa Inggris dibilang superlative degree atau yang bermakna paling, kata sifat yang bermakna paling. Ada positif degree, ada komparatif degree, ada superlatif degree, ada baik, lebih baik, ada yang paling baik, ada continue, lebih continue, yang paling continue. Jadi amalan yang paling istimewa menurut Allah itu adalah yang paling terus-menerus dilakukan. Ini istilah seperti ini namanya good habits, kebiasaan yang baik dalam ibadah. Nah, cuma di Indonesia itu menyebutkannya dengan istiqomah. Jadi bukan dawam, tapi orang Arab itu namanya dawam. Lantas di mana letak perbedaannya? Perbedaannya ini sangat signifikan. Cuma memang banyak keterkaitannya. Supaya kita lebih familiar dengan istilah ini, maka perlu kita bahas. Jadi pertama saya membahas dengan masalah istiqomah. Jadi istiqomah dengan dawam itu berbeda menurut hadis dan Al-Quran. Dalam surat As-Fussilat ayat 30-32, bagaimana kalimatnya? Allah menyampaikan, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurur rahim." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang itu yang sudah menyatakan Tuhannya adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka Allah akan mengutus malaikat untuk mendampingi orang yang istiqomah itu. Turun malaikat dengan mengatakan, "Alla takhafu," janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau cemas, wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih, berduka, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau kalian semua yang istiqomah itu dengan kabar bahwa ada akan surga yang sudah disediakan untuk kalian itu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, dan bahkan malaikat itu menyampaikan kepada orang istiqomah, aku ini adalah pelindungmu dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan dalam akhirat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan engkau akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, walakum fiha ma tad'un, dan juga engkau akan mendapatkan apa yang kalian minta. Nuzulam min ghafurur rahim, sebagai hidangan, sebagai anugerah, sebagai pemberian dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah menggunakan diksi istiqomah, yaitu menggunakan kalimat fi'il. Lantas apa bedanya dengan dawam? Jadi menurut literatur bahasa hadis dan Al-Quran, maka tentu kita bisa menarik kesimpulan istiqomah dengan dawam itu berbeda. Cuma orang Indonesia lebih cenderung mengatakan semuanya istiqomah. Ketika orang sudah melaksanakan, punya komitmen dalam dirinya, meneguhkan pendirinya untuk tidak keluar dari batasan-batasan syariat Islam itu, lalu kemudian kita mengerjakan amalan itu, semuanya istiqomah. Padahal itu berbeda. Jadi menurut para ulama, istiqomah itu adalah komitmen. Artinya di dalam batin kita, keyakinan akidah kita untuk tidak keluar dari koridor syariat Islam, itu namanya istiqomah atau disebut dengan komitmen. Tapi ketika kita sudah masuk kepada amalan yang dilakukan secara terus-menerus, artinya wujud eksistensi daripada amalan ibadah itu namanya dawam atau konsisten. Oleh karenanya, menurut para ulama, komitmen itu adalah orang yang meyakini, memiliki akidah tidak keluar dari batasan-batasan syariat. Jadi dia harus tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah wajib dilakukan, mana sesuatu yang wajib ditinggalkan, yang dilarang oleh Allah. Jadi dia itu adalah komitmen. Ketika orang sudah tidak keluar dari batasan itu, namanya dia berkomitmen, namanya istiqomah. Jadi dia jaga komitmen itu sampai selama-lamanya, sampai tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi sampai
beliau, mereka itu dijemput oleh Allah, meninggal atau diwafatkan oleh Allah. Nah, itu namanya komitmen. Nah, untuk menjaga istiqomah ini memang penuh risiko. Kenapa? Karena istiqomah, komitmen dalam menjaga batasan-batasan syariat itu adalah sesuatu perkara yang besar. Jadi kenapa? Karena risikonya juga besar. Jadi mafhum mukhalafahnya, fa illam yastaqimu fa waqa'u fi itsmin kabir. Artinya kalau orang hidup tidak menjaga istiqomah, tidak berkomitmen untuk tidak keluar dari batasan syariat yang diwajibkan oleh Allah, maka dia akan terjebak ke dalam dosa-dosa besar. Dosa besar seperti apa? Yang pertama ada dosa khusyuk namanya. Orangnya beriman, dia melakukan sholat, dia melakukan sedekah, dia melakukan ibadah-ibadah, tapi dia masih bermaksiat, atau istilah yang dulu kita kenal dengan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu khusyuk. Karena dia tidak komitmen, kadang-kadang dia bisa menjaga syariatnya, menjaga akidahnya, kadang-kadang dia juga bermaksiat. Atau bisa jadi kalau orang tidak menjaga betul-betul komitmen itu, terjebak kepada dosa nifak, yaitu munafik, berpura-pura. Luarnya dia beriman, dalamnya tidak beriman. Bermuka dua, istilah seperti itu. Ada yang ketiga, kufur. Ini sudah jelas keluar dari Islam. Jadi ketika orang sudah tidak berkomitmen untuk menjaga akidahnya, tidak keluar dari syariat itu, maka dia akan terjebak dalam dosa-dosa besar. Oleh karenanya, orang yang sudah berkomitmen dalam syariat Allah, tidak keluar dari batasan Allah, Allah itu memberikan janji. Apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzinu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan menurunkan malaikat. Ini janji Allah. Orang yang sudah istiqomah, Allah berikan malaikat untuk pelindung mereka, sehingga malaikat itu mengatakan kepada orang ini, kamu jangan khawatir, alla takhafu, kamu jangan cemas, kamu jangan gelisah, kata Allah, kamu jangan takut. Kenapa? Karena biasanya orang yang sudah berkomitmen untuk tidak keluar dari batasan Allah, untuk terus menerapkan syariat Allah, atau bisa dibilang bahasa sekarang itu sudah hijrah, maka dia akan mendapatkan ujian-ujian seperti apa? Bahasa media sosialnya adalah pembulian. Lu nggak asik lagi lah. Gimana kok dibilang nggak asik? Karena dia sudah tidak mau curang, dia tidak mau riba, dia juga tepat waktu dalam sholat. Ketika lagi enak-enak ngopi, ngobrol, ngerokok, Allahu Akbar, dia langsung pergi ke masjid. Lu nggak asik lah, kita kan lagi rapat, kita kan lagi ngomongin masalah ini. Jadi orang yang sudah berkomitmen istiqomah menjalankan syariat Allah, istilah bahasa sekarang hijrah, maka dia akan pasti menemukan penolakan-penolakan. Dibilang nggak asik, dibilang radikal, dibilang ekstrim dan segala macam. Karena sebentar-sebentar dia ke masjid, sebentar-sebentar dia ngaji Al-Quran. Oleh karena itu, rasa takut ini disuruh jangan takut, jangan bersedih. Ini tidak hanya di dunia saja, tapi di akhirat nanti akan ada malaikat yang setia menemani orang yang istiqomah selama di dunia. Artinya tidak hanya di dunia saja dia kamu takut dengan ujian-ujian, mungkin gara-gara kamu berkomitmen hijrah, nanti kamu diolok-olok, dibully sama kawan-kawan, sok soleh, sok suci, karena dia sudah tidak mau riba. Karena orang yang berteman dengan dia sudah tidak punya keuntungan, karena orang itu tak mau curang lagi. Jadi ini berlaku juga ketika untuk kehidupan akhirat. Ketika sudah menghadapi sisa kubur, kamu jangan takut. Ada malaikat yang mendampingi kamu selama kamu di dunia, karena kamu adalah termasuk orang istiqomah. Jangan takut kamu siksa kubur, jangan takut kamu hari berbangkit, jangan takut kamu di hari mahsyar, karena ada malaikat yang setia menemani. Wala tahzanu, dan juga janganlah bersedih. Bersedih ini juga di dunia. Bersedih tentang masalah urusan keluarga, urusan harta benda, urusan anak, urusan hutang, bahkan kamu jangan bersedih dengan hal itu. Kenapa? Karena Allah akan menggantikannya. Artinya orang yang istiqomah berkomitmen ini harus sabar, karena tidak ada kesedihan. Kesedihan itu hanya secara kasat mata saja, tapi sesungguhnya malaikat sudah menghapus kesedihan itu. Makanya malaikat mengatakan kamu jangan bersedih. Bersedih ini tidak hanya di dunia saja, di akhirat kamu jangan bersedih. Aku akan antar kamu nanti masuk surga, aku akan bimbing kamu, itu aku berikan petunjuk, aku akan menemani kalian semuanya ketika kalian menghadapi sirat, menghadapi juga hisab, menghadapi juga bagaimana interogasi dari malaikat untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan nanti ketika sudah masuk akhirat. Dan bahkan malaikat-malaikat ini akan mengantar kalian semuanya masuk ke surganya Allah bagi orang istiqomah. Makanya Allah meletakkan kalimat wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian semua dengan surga yang Allah janjikan. Itu jatuh atau setelah kalimat istiqomah. Kenapa? Karena orang yang istiqomah, artinya istiqomah berkomitmen untuk tidak keluar dari batasan-batasan syariat Allah, itu adalah hal
sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Kenapa berat? Karena penuh dengan risiko dan konsekuensi. Gara-gara dia istiqomah, dia sudah tidak mau dengan hal-hal yang subhat, dia tidak boleh membawa makanan dari tempat kerja atau dari mana yang bukan miliknya, itu terasa berat. Orang yang sudah istiqomah tidak mau riba, jadi dia itu biasanya pendapatannya yang banyak jadi berkurang karena dia hati-hati dengan harta yang bukan atau masih ragu atau masih dibilang syubhat antara halal dan haram. Oleh karena itu dijanjikan oleh Allah surga. Bahkan Allah menyampaikan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bahkan malaikat itu menyampaikan, aku menjadi pelindungmu. Jadi orang yang istiqomah, yang berkomitmen, itu dijamin, dikasih jaminan oleh Allah akan ditemani malaikat fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Bahkan di akhirat, di dunia sudah dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang sudah istiqomah itu pasti akan menuai, akan mendapatkan ujian-ujian, akan mendapatkan penolakan, ejekan, dan hinaan, diolok-olok. Orang yang sudah hijrah contohnya, karena dia sering ikut kajian, karena dia sering berjemaah, diolok-olok. Sok soleh sering ke masjid. Kamu sekarang dulu pakai jilbab biasa, sekarang jilbabnya seperti Batman umpamanya, tambah melelet. Sakit hati kita didengar karena itu. Jadi bagi ahwat-ahwat, bagi ibu-ibu, bagi mbak-mbak yang mungkin dulunya tidak berjilbab, sekarang berjilbab, pasti akan menuai ujian. Atau bahkan ada yang cadar. Kalau cadar mungkin masih kultural kan. Jadi kalau di Indonesia masih mungkin agak sedikit berbeda gitu kan. Nah kalau mungkin ada yang sudah bercadar, dia pasti akan menuai hujan seperti ninja lah, seperti apa. Nah oleh karena itu makanya Allah memberikan jaminan malaikat-malaikat itu akan menjadi penolong, akan membimbing kehidupan orang istiqomah di dunia itu, tidak hanya di dunia tapi di akhirat akan ditemani oleh malaikat, dibantu, bahkan untuk masuk surga saja diantar oleh malaikat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum husnatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nangis kita mendengar ayat ini. Akan digiring, akan ditemenin, akan diantar orang-orang yang takut, yang takwa kepada Allah secara berkelompok kepada surga hatta idza ja'uha, sampai dia di depan pintu surga, lalu kemudian dibuka pintu surga oleh penjaga, artinya malaikat yang menjaga surga. Apa kata malaikat penjaga surga itu? Salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan bagi kalian semuanya. Tibetum, maka beruntunglah kalian semua. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke surga ini dengan kekal, dengan selama-lamanya. Subhanallah. Mungkinkah kita masuk kepada kategori ini? Maka kita perlu dan komitmen untuk istiqomah menjalankan syariat-syariat Allah. Kalau ditanya, ikhlas enggak kita kalau berkomitmen? Artinya istiqomah dalam beribadah kita mengharapkan surga. Ya tetap ikhlas juga, karena ikhlas itu kan ada 3 tingkatannya. Tadi kan disebutkan istiqomah itu kan harus ikhlas beramal. Nah sebenarnya ikhlas itu kan tingkatan ada 3. Ada orang beramal, ada orang ketika istiqomah, komitmen dalam akidahnya itu karena pengen masuk surga, itu juga ikhlas. Ada juga orang beribadah itu karena takut neraka, sama-sama juga ikhlas. Tapi ada yang tingkat yang paling tinggi ikhlas itu ada namanya ihsan. Orang ketika mengerjakan, ketika komit istiqomah hijrah di jalan Allah, berkomitmen untuk tidak keluar dari batasan syariat itu karena cinta kepada Allah, beribadah karena cinta kepada Allah, itu memang ada juga tingkatan yang paling tinggi ikhlas. Makanya kalau kita ditanya oleh orang, kamu mengharapkan surga enggak kamu ketika istiqomah? Iya, saya mengharapkan surga karena disuruh oleh Allah. Saya mengharapkan surga itu karena Allah. Disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Kan sudah jelas dalam surat Al-Imran 133 itu, bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhanmu, dari Allah, wa jannatin, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga itu, arduhas samawati wal ard, yang dimana luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita beribadah, kita berkomitmen, tiba-tiba dalam hati kita pengen masuk surga, it's okay, wajar-wajar saja. Cuma tingkatan ikhlasnya itu berbeda, karena tingkat ikhlas dalam beribadah paling tinggi itu adalah hubbun ilallah, mahabbah ilallah, cinta kepada Allah. Melakukan ibadah, beristiqomah, berkomitmen, itu karena semata-mata cinta kepada Allah. Bagaimana caranya bisa istiqomah, berkomitmen seperti ini? Jadi belajar istiqomah itu ada 2.
Gampang saja, mudah saja. Yang pertama itu adalah belajar Islam secara kafah, secara totalitas. Salah satunya adalah bersandar kepada Allah. Sandarkan masalah kepada Allah semuanya. Kita yakin kepada Allah. Sebagaimana keyakinan ibunda Nabi Musa ketika menghanyutkan bayi Musa waktu kecil. Disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat ke-7. Bagaimana kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa in khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kata Allah, aku sudah wahyukan kepada ibunda Musa untuk menyusui Musa kecil. Tapi kalau engkau takut, kata Allah, untuk menyusui Musa, untuk membesarkan Musa, maka fa'alqihi fil yammi, hanyutkanlah ke sungai Nil. Karena ibunda Musa yakin kepada Allah, dia tidak khawatir Musa akan dimakan kuda Nil. Dia tidak khawatir lagi, tidak ragu lagi, Musa akan nanti tenggelam di dasar sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, kata Allah, janganlah engkau takut, janganlah bersedih, karena sesungguhnya nanti aku kembalikan Musa itu kepadamu menjadi seorang utusan yang diutus olehku sebagai nabi. Dan dahsyatnya, Musa ini dihanyutkan, ditemukan langsung oleh istri dari Fir'aun, Siti Aisyah. Padahal Fir'aun sendiri yang memberikan kebijakan semua bayi yang lahir laki-laki akan dan harus dibunuh. Karena si Fir'aun bermimpi didatangin anak kecil, ambil mahkotanya, naik ke tempat tidur. Nah, ditafsirkan oleh tafsir bahwa nanti ada seorang bayi laki-laki yang lahir dan tumbuh besar akan berebut kekuasaanmu. Maka Fir'aun menyampaikan murkanya, lalu memberikan kebijakan semua bayi laki-laki dibunuh. Dan ternyata murka atau makar Allah itu lebih dahsyat. Allah menjadikan Musa itu sebagai anak angkat dari Fir'aun sendiri, dibesarkan sendiri oleh Fir'aun. Nah, itu keyakinan ibunda Musa kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, untuk belajar istiqomah yaitu sabar. Sabar disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia sudah berkata saya beriman kepada Allah, lalu dibiarkan begitu Allah? Lalu dibiarkan sama Allah begitu saja, wahum la yuftanun, tidak diuji? Pasti diuji. Semakin kita itu juga beristiqomah, semakin kita menjalankan ibadah, itu pasti Allah memberikan ujian kepada kita. Jadi jangan dikira orang yang sudah hijrah, orang yang sudah berkomitmen, sudah punya istiqomah, sudah menetapkan, memantapkan, meneguhkan dirinya untuk selalu beribadah kepada Allah, lalu kemudian Allah membiarkan tidak memberikan ujian. Tidak, pasti dikasih ujian. Ujian itu tidak hanya sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 155, walanabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was thamarat. Bukan hanya 5 saja. Orang yang sudah berhijrah, orang yang sudah berkomitmen istiqomah di jalan Allah, itu tidak hanya dikasih ujian berupa lapar, kematian, kemudian ketakutan, kemiskinan, tidak. Bahkan ada juga Allah uji dengan harta yang kita miliki. Diberikan banyak-banyak harta oleh Allah, tapi diuji bagaimana harta itu digunakan untuk di jalan Allah. Bisakah kalian ketika sudah punya banyak duit, engkau sisihkan untuk zakat 2,5%, mengeluarkan zakat fitrahnya? Diuji dengan kita untuk membantu orang lain. Kita mampu untuk membantu orang lain, tapi kita hanya bisa melihat saja. Itu udah ujian juga. Jadi ujian tidak berupa dengan musibah, ujian juga dengan harta yang kita miliki, dengan kesehatan yang kita miliki. Kita mampu untuk membantu orang dengan tangan kita, tapi kita nggak mampu, diuji oleh Allah, padahal dia sudah berkomitmen. Maka untuk belajar istiqomah, kita dua saja, jadi bersandar dan yakin kepada Allah. Yang kedua adalah sabar. Nah, sekarang sudah sampai pada pembahasan tentang dawam. Dawam ini adalah konsisten menjaga ibadah, good habits, menjaga kebiasaan yang baik, itu secara terus-menerus, itu namanya dawam. Kalau yang tadi istiqomah, itu komitmen dalam hatinya. Tapi kalau kepada kebiasaannya, kepada prakteknya, kepada perbuatan, kepada amalan solehnya, itu yang kita lakukan terus-menerus secara kontinu, itu namanya dawam, konsisten menjaga ibadah. Makanya kata Nabi, yang paling istimewa itu amalan menurut Allah itu adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus sampai akhir hayatnya. Artinya sepanjang hidup kita melakukan itu. Seperti yang sudah dicontohkan oleh ulama tabi'in yang terkenal, yaitu adalah Sa'id Ibnul Musayyib. Beliau lahir pada tahun 15 Hijriah, meninggal pada tahun 94 Hijriah. Tepatnya beliau lahir 3 tahun setelah Nabi meninggal. Apa yang beliau dawamkan, apa yang beliau konsistenkan dalam menjaga ibadahnya, yaitu beliau itu selama 30 tahun beliau berjemaah di masjid dengan mendengar adzan di dalam masjid. Berarti beliau ketika berjemaah di masjid selalu sebelum adzan. Jadi ketika adzan beliau sudah ada di masjid. 40 tahun beliau berjemaah tidak pernah menengok pundaknya makmum. Berarti beliau sholat berjemaah di masjid
ada selama 40 tahun itu di saf pertama. Berarti beliau melaksanakan sholat berjamaah itu selama 70 tahun. Beliau umurnya 79 meninggal, berarti dari umur 10 tahun beliau sudah mendawamkan, sudah konsistensi dalam beribadah, menjaga ibadahnya untuk berjamaah di masjid. Luar biasa. Siapa Ibnul Musayyib ini? Adalah beliau yang perawi kebijakan-kebijakan Sayyidina Umar. Bahkan disebutkan Rawiyatul Umar karena beliau itu memahami dan hafal semua tentang keputusan dan kebijakan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Siapa sebenarnya Ibnul Musayyib ini? Ibnul Musayyib ternyata adalah menantu dari sahabat Nabi, yaitu adalah Abi Hurairah. Dia memiliki anak perempuan, bahkan diminta oleh Khalifah Marwan bin Malik. Beliau tidak memberikannya, malah justru diberikan kepada muridnya yang alim. Begitulah Ibnul Musayyib. Nah, kita bagaimana? Bisa nggak meniru? Kita bisa meniru, meskipun tidak terlalu besar amalannya. Yang penting bisa kita dawamkan, kita lakukan secara terus-menerus. Seperti contoh, sedekah umpamanya, setiap Jumat kita sedekah 1000 saja. Kita dawamkan sampai terus-menerus, bahkan sampai kita meninggal, dijemput oleh Allah SWT. Dan bahkan kalau kita tidak mampu untuk bersedekah seperti itu saja, cukup kita senyum. Kita senyum selama hidup kita kepada saudara-saudara kita yang ketemu. Tak pernah kita merengut. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhauka biwajhi talqin. Janganlah engkau meremehkan satu kebaikan sedikit pun, meskipun itu hanya melakukan atau bertemu dengan saudaramu biwajhi talqin, dengan wajah berseri, artinya senyum. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan, meskipun cuma senyum, itu adalah ibadah. Kita dawamkan, kita konsisten, itu adalah amalan yang baik dan istimewa menurut Allah SWT. Bahkan kalau nggak mampu untuk bersedekah banyak, mungkin dengan 1 biji kurma, kata Nabi, fattakun naro walau bisyikki tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Maka jagalah engkau dari api neraka meskipun bersedekah dengan 1 biji kurma. Tapi kalau engkau tidak bertemu atau tidak menemukan 1 biji kurma itu, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan tutur bahasa yang baik, kita mengucapkan yang baik-baik, berkata yang baik-baik kepada semua orang, itu adalah ibadah. Kita dawamkan, tidak akan pernah kita meremehkan satu kebaikan amal soleh yang kita kerjakan atau yang dilakukan oleh orang-orang. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekarang tugas kita, coba kita cek dalam diri kita. Selama kita hidup dunia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, adakah konsistensi dalam beribadah kita sudah lakukan? Adakah amalan sekecil apapun kita sudah dawamkan? Kita terus-terus menerus melakukan? Kita cek. Kenapa ini penting kita sampaikan? Kenapa ini penting kita lakukan? Karena boleh jadi amalan yang besar seperti sholat, zakat, haji, kemudian kita berpuasa, kita ngaji Al-Quran banyak-banyak, boleh jadi amalan itu kita sudah bayar kepada dosa-dosa kita yang sering menggibah, sering mengunjingi, sering menyakiti, sering berdusta, sering berbohong, sering munafik. Kita sudah bayarkan ke dosa-dosa itu. Mungkin amalan yang kecil tapi kita dawamkan ini adalah amalan yang diridhoi oleh Allah dan menjadikan kita masuk ke surganya Allah. Boleh jadi amalan yang kecil itu akan mengangkat kita menjadi orang yang ahli surga, penghuni surga bersama dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jangan juga ketika kita sudah dawam, kita terus merasa bangga juga. Saya sudah dawam nih, saya sudah sedekah 1000, tapi berapa? Kalau cuma hanya sebulan, 3 bulan, itu mah lebay. Jadi kita harus lakukan terus menerus, kalau bisa sampai akhir menutup mata. Oleh karena itu, kalau ditanya, sebenarnya bagaimana sih batasan dawam ini? Apakah sebulan, 3 bulan, apakah setahun? Ya kita harus ukur sendiri. Semakin banyak kita waktu yang kita lakukan untuk mendawamkan konsisten dalam beribadah ini, maka semakin besar peluang kita itu mendapatkan derajat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Kata Allah, orang-orang mukmin itu akan mendapatkan beberapa derajat. Jadi derajat keistimewaan dalam surga itu banyak sebanyak huruf di Al-Quran. Artinya bagaimana? Semakin kita lebih lama mendawamkan, mengkonsistensikan satu kebaikan, satu amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan memberikan peluang besar kepada kita untuk mendapatkan derajat yang istimewa oleh Allah. Jadi akan dibedakan nanti. Kalau umpamanya ada orang
mendawamkan satu amalan kebaikan itu cuma 3 tahun, ya pasti lebih rendah derajatnya, keistimewaannya daripada orang yang sudah mendawamkan sampai 10 tahun, 20 tahun. Jadi kalau ditanya batasan dawam itu seperti apa, tidak ada. Tapi kalau riyadhah dari ulama-ulama itu minimal 40 hari lah. Kita sedekah 1000 umpamanya, dawamkan selama 40 hari atau bisa sampai 1 tahun. Jadi tidak ada batasannya, semakin banyak. Cuma kalau kita dawamkan, konsistenkan amalan ibadah kebaikan itu hanya sehari 2 hari. Aku sudah tahajud loh. Berapa hari kamu tahajud? Ada 3 hari lah. Lebay kali itu dibilang dawam konsisten. Minimal kan 40 lah seperti itu. Jadi kalau ditanya batasan, tidak ada batasan. Cuma nanti akan berbeda pangkatnya, derajatnya di sisi Allah. Keistimewaannya berbeda. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Lalu kemudian kalau ditanya, jangan ketika kita sudah melakukan dawam 1 tahun, 2 tahun, lalu kemudian kita merubah, aku sudah kemarin tahajud selama 1 tahun, sekarang aku gantilah duha. Kalau bisa teruskan tahajudnya, duhanya juga tambah. Jangan nanti dipilah-pilah seperti ini. Kenapa? Karena Allah menyampaikan dalam surat Al-Hijr ayat ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu, menyembahlah engkau kepada Allah sampai datang hari kiamat, sampai datang hari kematian, kiamat. Jadi puncaknya kita beribadah, kita tunggu sampai akhir hayat kita dawamkan, kita konsistenkan ibadah, dijaga sampai akhir menutup mata. Oleh karena itu dawam itu banyak. Jadi juga dawam mencari ilmu, sering istiqomah dan konsisten melakukan, mengikuti kajian-kajian, itu juga dawam, bisa. Lalu kemudian juga dawam mencari teman-teman yang soleh di media sosial. Maksudnya bagaimana? Dalam bahasa media sosialnya, kita cek dulu Instagram atau Facebook kita berteman dengan orang soleh atau dengan orang yang hedonis, glamor. Kalau kita temenan dengan orang-orang yang soleh, berarti kita akan mendapatkan siraman-siraman ilmu, mendapatkan siraman-siraman iman kepada kita. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang hedonis, maka kita pengennya juga seperti orang itu, glamor. Jadi kalau kita temenan dengan orang-orang yang ahli politik, maka selalu pengen berbicara politik. Bukan berarti politik itu tidak bagus, tidak. Kita dawam juga mencari kawan-kawan yang soleh. Makanya kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum mayyukhaliluh. Setiap seseorang itu tergantung agamanya kepada siapa dia berteman. Falyandur ahadukum, maka perhatikanlah, hendaklah kalian memperhatikan kepada siapa kalian mayyukhalilu berteman. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang sering mencari ilmu, maka kita juga ikut mencari ilmu. Mudah-mudahan kita mendawamkan, mengkonsistensi dan komitmen dalam hati kita itu dalam ibadah kepada Allah, terus-menerus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan konsistensi dan menjaga ibadah itu menjadikan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan semua urusan kita oleh Allah diterima, diridhoi. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu. Allahumma shlih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfat 'ainin abadan. Ya Allah, Zat yang maha tidak butuh kepada siapapun, Zat yang maha hidup, birahmatika astaghiitsu, dengan rahmat-Mu ya Allah kami meminta pertolongan. Allahumma shlih lana sya'nana, perbaikilah semua urusan kami ya Allah, kullahu wala takilna ila nafsina, jangan engkau bebani urusan-urusan yang tidak beres itu kepada kami, tarfata ainin abadan, meskipun hanya sekedip mata. Dengan pertolongan-Mu berikanlah kami petunjuk dan berikanlah kami pertolongan dan lindungan-Mu ya Allah dari segala urusan yang tidak bisa kami selesaikan. Selesaikanlah semua urusan kami ya Allah. Terima kasih. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.